Halo, selamat datang di Desinema. Thank you sudah klik video ini. Semoga kalian menikmati alur ceritanya. Seorang wanita terlihat pulang sendirian memasuki apartemennya. Di lorong yang sepi, ketika akan membuka pintunya, tiba-tiba suara lift terdengar. Dan saat masuk, lampu kamarnya mati. Dia kemudian melihat sekitar seolah ada yang mencurigakan. Pintu lemari terbuka. Dan ternyata... ya, wanita itu menghilang. Cerita memperlihatkan seorang wanita dan pria tengah tidur bersama, dan alarm di sebuah jam tangan membangunkan pria tersebut. Dia pun pergi dari kamar itu. Sedangkan wanita tersebut masih tertidur nyenyak. Hingga tak lama, alarm di ponselnya membangunkannya. Setiap pagi tubuhnya merasa sakit dan anehnya lagi, dia selalu merasa susu yang baru saja dia beli tiba-tiba sudah terbuka. Wanita itu ternyata bernama Cho Kyung Min, seorang pegawai bank yang tinggal seorang diri. Saat akan keluar, dia juga melihat tombol kode di pintunya terlihat ada yang menekan tombol kodenya selain dirinya, sehingga dia pun memutuskan untuk mengganti PIN miliknya. Di tempat kerja, dia memiliki seorang sahabat yang bernama Hyoju yang sangat baik dan perhatian padanya. Hyoju selalu mengingatkan agar Kyung Min tak terlalu baik pada orang lain, terutama teman kantor mereka yang bernama Derry, karena dia seringkali mengambil customer Kyung Min. Sesampainya di apartemen, si penjaga apartemen memberitahu kalau Kyung Min memiliki sebuah paket. Dan ternyata paket itu dari sang ibu, di mana ibunya menempelkan sebuah pesan di pintu apartemennya. Di sana Kyung Min lalu melihat kalau penutup kode pintunya juga terbuka. Kyung Min lalu bertanya apakah ibunya membiarkan penutup kunci pintunya terbuka ketika pergi. Dan ibunya mengatakan tidak, sehingga hal itu pun membuat Kyung Min merasa aneh. Belakangan ini ia merasa seseorang mencoba masuk ke kamarnya. Dari tombol kode yang kotor hingga penutup yang terbuka, Kyung Min merasa tak tenang. Ketakutannya dipertegas lagi karena tiba-tiba saja dari luar seseorang mencoba membuka pintunya dengan paksa. Ketika mengintip, ternyata tak ada siapapun di luar. Tapi Kyung Min melihat ada sepuntung rokok di sana. Dia pun kemudian melaporkan hal itu pada polisi dan meminta polisi mencari tahu sidik jari dari puntung rokok itu. Tapi karena orang itu tak masuk dan tak ada barang yang hilang, maka laporan dan permintaan Kyung Min diabaikan oleh polisi. Ketika sudah tertidur, tiba-tiba seorang pria berhasil masuk ke kamar Kyung Min dan mandi di sana, seolah itu adalah rumahnya sendiri. Dan lagi-lagi setiap bangun dari tidurnya, Kyung Min selalu merasa lelah dan pusing seolah ada yang tak beres pada dirinya. Karena sudah tak betah dengan segala keanehan yang terjadi, Kyung Min akhirnya memutuskan untuk mencari rumah baru. Dia juga menceritakan hal itu pada Hyoju dan mengeluhkan kondisi tubuhnya yang selalu merasa lelah di setiap baru bangun dari tidur. Ketika bekerja, Kyung Min kebetulan mendapatkan customer seorang pria yang bernama Gi Jong. Dia mengeluhkan tak bisa menarik uang dari ATM-nya sendiri. Sebagai pegawai bank yang memberikan pelayanan yang nyaman pada customer, tentu saja Kyung Min basa-basi mengobrol dengannya dan menanyakan pekerjaan dari customernya. Ternyata setelah basa-basi tadi, mereka diketahui tinggal di daerah yang sama. Dan mengejutkan, Gi Jong menanggapi senyuman Kyung Min dengan berlebihan. Dia kemudian mengajak Kyung Min untuk minum kopi bersama. Tapi Kyung Min mencoba menolaknya dengan baik dan merasa tak terima. Gi Jong pun membuat keributan dan mengatakan jika Kyung Min merayunya terlebih dahulu. Tak lama kepala bagian datang dan membantu Kyung Min mengatasi masalah tersebut. Tapi terlihat kalau Gi Jong di sana sangat kesal pada Kyung Min dan mengatakannya materialistis setelah mengetahui pekerjaan Gi Jong adalah seorang tukang kayu. Singkat cerita, setelah pulang bekerja, Kyung Min segera istirahat dan tidur. Setelah lampu dimatikan, tiba-tiba seorang pria misterius terlihat muncul dari kolong tempat tidurnya. Dia mengeluarkan sebuah obat bius dan menutup hidung Kyung Min. Dia pun beraktivitas seolah itu adalah rumahnya sendiri. Lalu tak lupa dia mengelap air di lantai kamar mandi agar tak ketahuan oleh Kyung Min. Dengan santai dia bersiul dan berjalan lalu berbaring di dekat Kyung Min dan memeluknya.
Setiap hari Kyungmin mengalami hal itu dan setiap pagi ia selalu terlihat lesu dan lemas. Hal itu pun membuatnya sering melamun. 경민 씨? Tak lama dia dipanggil oleh atasannya. Karena hasil evaluasi kerja Kyungmin bagus, dia pun akhirnya bisa segera menjadi pegawai tetap di bank tersebut. Malam itu Kyungmin lembur di kantor karena pekerjaannya yang belum beres. Sebuah panggilan dari nomor yang tak dikenal muncul, tapi dia memilih untuk mengabaikannya. Karena sudah tengah malam, Kyungmin akhirnya ketinggalan bis terakhir dan lagi-lagi nomor tak dikenal memanggil. Setelah itu Gi Jong muncul lagi dan memaksa Kyungmin untuk pulang bersamanya. Tapi syukurnya Pak Kim tiba-tiba muncul dan mengancam pria tersebut kalau dia akan melapor polisi jika terus mengganggu Kyungmin. Dan akhirnya Kyungmin pun diantar pulang oleh Kim. Sesampainya di rumah ternyata listriknya padam. Tak lama Kyungmin lalu dikejutkan dengan suara ketokan pintu yang ternyata itu adalah Kim. Dia datang untuk mengembalikan dompet Kyungmin yang tertinggal di mobilnya. Kim sadar jika lampu di kamar Kyungmin mati dan Kyungmin menjelaskan kalau listrik di rumahnya sedang bermasalah. Kim lalu meminta izin untuk ke toilet dan Kyungmin membersihkan toiletnya dulu sebelum dipakai. Di sana Kyungmin lalu melihat klosetnya yang basah seolah ada seorang yang baru saja menggunakannya. Dalam kebingungannya Kyungmin juga berpikir mengapa Kim bisa mengetahui nomor rumahnya sedangkan sebelumnya ia tak pernah memberitahu Kim. Kyungmin curiga pada Kim dan mengira Kim adalah pelakunya. Dia permisi keluar sebentar untuk membeli kopi. Padahal ternyata di bawah Kyungmin memutuskan untuk menelpon polisi dan mengatakan jika Kim adalah orang yang menguntitnya selama ini. Setelah polisi sampai, Kyungmin takut untuk membuka pintunya sehingga dia meminta detektif Lee yang membukanya. Dan betapa terkejutnya mereka setelah melihat Kim ternyata tewas tergantung di pintu tersebut. Berdasarkan penyelidikan sepertinya terjadi perkelahian karena ada bekas perkelahian dengan pihak ketiga. Jadi bisa dikatakan ada orang lain di dalam rumah Kyungmin. Setelah diperiksa darah di tubuh Kim ditemukan adanya komposisi obat bius. Polisi sempat curiga kalau Kyungmin bekerja sama dengan pelaku karena sebelumnya Kyungmin menuduh Kim adalah penguntit yang mengikutinya selama ini. Tapi ternyata dugaan itu tak terbukti sehingga akhirnya Kyungmin dibebaskan. Suasana duka sangat terasa di bank setelah kematian Kim. Kyungmin kemudian dipanggil oleh atasannya, di mana dia memberitahu jika pengangkatan Kyungmin sebagai pegawai tetap akan dibatalkan. Teringat jika polisi juga sempat mencurigai Kyungmin sebagai tersangka, sehingga kontrak Kyungmin yang berakhir bulan ini tak diperpanjang oleh pihak bank. Setibanya di apartemen, Kyungmin meminta penjaga untuk memperlihatkan rekaman CCTV malam itu, di mana CCTV di gedung tersebut hanya berada di area lobi saja. Kyungmin memberitahu kalau beberapa hari yang lalu dia menemukan puntung rokok di depan pintu rumahnya. Si penjaga mengatakan kalau bisa saja itu ulah penghuni apartemen lain yang sedang mabuk, sehingga mereka tak terekam CCTV di lobi gedung. Sehingga Kyungmin lalu berpikir kalau pelakunya adalah orang yang tinggal di gedung yang sama dengannya. Dia meminta tolong pada penjaga apartemen untuk melihat apakah ada orang lain di kamarnya. Setelah aman, si penjaga pun akhirnya pergi. Saat membersihkan kamarnya, Kyungmin melihat sebuah tag kunci atau kunci elektronik yang terjatuh ketika perkelahian malam itu. Sehingga dia menduga jika kunci itu bisa saja dibawa oleh Pak Kim malam itu atau orang lain. Setelah dilihat tag kunci itu ternyata berasal dari apartemen itu sendiri. Kyungmin kemudian nekat mencari tahu kamar pemilik dari tag kunci tersebut. Satu persatu pintu kamar dia coba, sampai akhirnya ada sebuah kamar yang ternyata cocok dengan tag kunci tersebut. Saat pintu terbuka ternyata tak ada orang di dalam. Terlihat kamar itu sangat berdebu seolah sudah lama tak ditempati oleh orang lain. Kyungmin lalu melihat surat-surat dari bank tempat Kyungmin bekerja yang tertumpuk di atas meja. Nama penerima surat itu ternyata bernama Kang Sung Hee dan ada sebuah foto wanita yang ternyata adalah Kang Sung Hee si pemilik kamar. Kyungmin menceritakan semuanya pada Hyoju dan Hyoju mencari tahu aktivitas ATM milik Sung Hee. Dan di sana mereka melihat kalau terakhir kali ATM-nya dipakai di toko serba yang dekat dengan apartemen Kyungmin dan dia selalu belanja di jam yang sama.
Mereka memutuskan untuk menunggu di tol serba, berharap dia akan datang sesuai dengan jam yang tertera. Tepat pukul 1, seorang wanita terlihat berbelanja dan mereka curiga jika itu adalah Kang Seung-hee. Mereka kemudian mengikutinya. Saat itu mereka bertemu dengan jalan bercabang sehingga mereka berdua harus berpencar. Setelah cukup jauh berjalan dan mencari, Kyung-min melihat sebuah rumah dengan gerbang terbuka. Karena melihat banyak tumpukan makanan instan yang sama seperti yang dibeli tadi, ia pun berpikir untuk masuk ke dalam. Iseng-iseng Kyung-min mencoba untuk membuka kode pintu dengan password yang sama seperti kode pintu rumahnya. Dan ternyata pintunya terbuka. Kyung-min lalu masuk ke sebuah kamar dan melihat seorang wanita tertidur dengan kondisi terikat dan kondisi yang mengenaskan. Dia pun lalu berinisiatif untuk menghubungi polisi. Dan saat mengintip keluar jendela, seorang pria misterius tiba-tiba masuk dan Kyung-min pun segera bersembunyi di kolong kasur. Sedangkan di tempat lain, Hyo-ju berhasil menemukan wanita tadi dan ternyata wanita itu bukanlah Kang Seung-hee yang mereka cari. Sedangkan si pria itu sudah masuk ke kamar dan berbicara dengan wanita tersebut. Dan ternyata wanita itu adalah Kang Seung-hee yang selama ini menghilang dan wanita yang terlihat di awal cerita tadi. Si pria mengeluarkan obat bius dan menyuntikkannya ke dalam infus. Dia mengatakan kalau dirinya sudah menemukan pengganti Kang Seung-hee yang tinggal di gedung yang sama dan tepat tinggal di lantai bawah rumah Kang Seung-hee. Dan wanita itu adalah Kyung-min. Melihat si pria sudah keluar, Kyung-min juga keluar dari sana. Tapi tak lama si pria kembali dan Kyung-min kembali bersembunyi di balik pintu. Ketika melihat pria itu membuka selimut, betapa terkejutnya Kyung-min melihat pergelangan kaki Seung-hee sudah tak ada. Saat berhasil keluar, tiba-tiba dering ponsel Kyung-min berbunyi. Hingga akhirnya ia ketahuan oleh pria tersebut. Dengan cepat dia terus berlari keluar dari sana dan pria tadi mengejarnya. Kyung-min mencoba terus berlari dan bersembunyi di suatu tempat. Tapi sayang dia tetap ketahuan. Namun Kyung-min berhasil selamat karena Hyo-ju tiba-tiba datang hingga tak lama polisi juga tiba. Di sana Kyung-min menjelaskan apa yang telah terjadi dan tak melihat wajah pelaku. Sampai akhirnya Kyung-min memberitahu keberadaan Kang Seung-hee pada polisi. Tapi sayang Seung-hee ditemukan sudah tak bernyawa karena tadi si pria sudah memotong pergelangan tangan Seung-hee. Berdasarkan kecurigaan Kyung-min, orang yang tertuduh kali ini adalah Kim Ki-jong, si customer yang sempat mengganggu Kyung-min saat itu. Detektif Lee kemudian memperlihatkan rekaman CCTV di mana Ki-jong terlihat mengikuti Kyung-min hingga depan pintu apartemennya. Dia beralasan jika itu hanyalah emosi semata setelah dia merasa dipermalukan malam itu. Singkat cerita, Kyung-min akhirnya pindah ke rumah barunya dan memasang pengaman yang begitu ketat. Sementara itu, karena dendam dan sangat kesal dengan Kyung-min, lagi-lagi Gi-jong pergi menemui penjaga apartemen dan dia mengaku sebagai keluarga Kyung-min dan meminta alamat rumah baru Kyung-min. Sedangkan di rumah Kyung-min mendapatkan paket di mana isinya adalah sebuah ponsel lama miliknya yang terjatuh ketika dikejar oleh si pelaku. Ketika membuka ponselnya, pesan masuk dan mengirim foto-foto Kyung-min saat tertidur. Tak lama di ponsel barunya, Hyo-ju memanggil dan melakukan video call. Yang ternyata itu adalah si pria misterius yang masuk ke dalam rumah Hyo-ju. Karena takut terjadi apa-apa pada sahabatnya, dengan segera Kyung-min berlari ke sana. Tanpa dia tahu jika pintunya belum terkunci dan ada seseorang yang masuk ke dalam. Video call pun masih berlangsung. Dia melihat si pria mencoba untuk mencelakai Hyo-ju. Ketika sampai di sana, Kyung-min berusaha untuk membuka pintu, tapi tiba-tiba Gi-jong yang mengikutinya sedari tadi muncul dan tiba-tiba memukul Kyung-min. Saat akan memukulnya kembali, tiba-tiba polisi datang dan menangkapnya. Tak lama ia pun akhirnya berhasil membuka pintu dan Kyung-min melihat Hyun-ju yang sudah terluka. Dan dengan segera Hyo-ju dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Detektif Lee menjelaskan jika si pelaku ternyata merekam aksinya ketika melukai Hyo-ju. Dan setelah selesai barulah dia menghubungi Kyung-min. Sehingga saat Kyung-min tiba, si pelaku sudah tidak ada dan Hyo-ju sudah terluka. Singkat cerita, Kyung-min kembali ke rumahnya. Dia membuka CCTV berbentuk penguin pemberian Detektif Lee dan menaruhnya di dalam kamar.
Ketika keluar berbelanja, dia bertemu dengan penjaga apartemennya yang lama. Dia memperkenalkan namanya pada Kyung-min, dan pria itu bernama Han Dong-hun. Dong-hun lalu bertanya mengenai pelaku yang dimaksud adalah Gi-jong. Dia memastikan Gi-jong tidak akan pernah mengganggu Kyung-min lagi. Karena merasa tak terlalu akrab, Kyung-min memilih untuk segera membayar belanjaannya. Dan ketika menoleh, Kyung-min melihat Dong-hun memakai jam yang sama seperti pria yang mengejarnya saat itu. Karena takut dan curiga, dengan segera dia kembali pulang dan mengunci pintu rumahnya. Tak lama polisi menghubunginya dan memberitahu jika DNA yang ditemukan di senjata yang melukai Hyoju bukanlah milik Gi-jong, sedangkan Gi-jong sudah ditemukan tewas. Polisi lalu meminta Kyung-min untuk tak keluar rumah agar dirinya tetap aman. Dan betapa terkejutnya Kyung-min setelah melihat semangkuk makanan instan yang ada di meja makan. Dan itu sama persis seperti apa yang dibeli oleh Dong-hun tadi. Kyung-min lalu membuka ponsel miliknya untuk melihat rekaman CCTV. Dan siapa sebenarnya yang menyelinap masuk ke rumahnya. Ketika membuka, ternyata dia adalah Han Dong-hun. Setelah tertangkap, Kyung-min dibawa ke suatu tempat. Dan polisi yang sudah tahu kalau Gi-jong bukan pelakunya, mereka kemudian mencari dan melacak ponsel Kyung-min. Di sana Kyung-min diikat dan diberi obat bius oleh Dong-hun. Kyung-min berusaha melawan dan mencoba lari dari sana. Dengan sekuat tenaga dia mencoba bangun walau masih dalam pengaruh obat bius. Dia terus mencoba mencari jalan keluarnya, sedangkan Dong-hun perlahan mencari dengan kapaknya. Di tempat lain, detektif Lee berhasil melacak lokasi Kyung-min, di mana Dong-hun membawanya ke sebuah bangunan hotel terbengkalai yang jauh dari pusat kota. Sedangkan Kyung-min berhasil bersembunyi di salah satu kamar hotel dengan membawa benda tajam. Detektif Lee kemudian masuk ke sana dan memeriksa sekitar. Dia memanggil-manggil nama Kyung-min, dan Kyung-min mendengarnya, sehingga dia berteriak agar detektif Lee menghampirinya. Saat mencari Kyung-min, tiba-tiba dari belakang Dong-hun menyerangnya dan terjadilah perkelahian di antara mereka berdua. Tapi sayang, setelah beberapa lama bergelut, detektif Lee harus meregang nyawa. Karena tak ada pilihan, Kyung-min akhirnya memberanikan diri untuk melawan dan berusaha keras untuk pergi dari sana. Hingga saat Kyung-min tertangkap, Dong-hun mendorongnya dan secara tak sengaja sebuah lemari terjatuh dan menimpa mereka berdua. Kyung-min berusaha untuk keluar dengan mendorong lemari itu hingga paku-pakunya terlepas. Perkelahian di antara mereka berdua pun tak terelakkan karena Dong-hun berusaha menahan dan mencekik Kyung-min. Tapi siapa sangka, ketika Kyung-min dengan kuat mendorong Dong-hun hingga tak sengaja kepalanya akhirnya tertusuk paku dan tewas di sana. Singkat cerita, polisi akhirnya berhasil menemukan Kyung-min saat itu dan menyelamatkannya. Hingga waktu pun berlalu, kini Kyung-min menata hidupnya kembali dengan pindah ke apartemen baru. Karena trauma dengan kejadian sebelumnya, dia pun selalu memastikan jika kolong tempat tidurnya aman dan tidak ada orang yang mengikutinya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan komen.